Hey gengs, kembali bersama gue di Sakarasep. Apa kabar buat kalian yang lagi terus berharap sama si doi tapi malah dianggap seperti badut? Dah lah, jangan ngebadut terus, karena yang ditakutkan nantinya kalian hilang kewarasan dan menjadi badut kopet yang gelo. Seperti film ini yang menceritakan tentang kebrutalan dari sosok badut psikopat ketika bertemu dengan korbannya. Tanpa mempunyai rasa belas kasihan, kopet badut pun membantai para korbannya dengan cara yang sangat sadis dan di luar nurul. Film ini berjudul Of Hallows Eve 2013. Oke lah, daripada bikin penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Seperti biasa, jika kalian suka channel ini, silahkan klik subscribe aja biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakarasep. Film ini diawali dengan scene yang memperlihatkan malam hari Halloween di komplek perumahan subsidi. Lalu diperlihatkan seorang cewek bocil bernama Tia dan adiknya bernama Timmy. Terlihat mereka seolah bete karena belum merasa puas malam Halloween di luar. Akan tetapi malah terjadi badai angin di luar sana. Lalu datanglah seorang cewek tante-tante asoy bernama Sarah. Yang ternyata si Ate adalah pengasuh yang diperintah orang tua mereka. Sementara orang tua si Tia dan Timmy sedang Halloween di Hotel Oyo ngaduk semen. Lalu si Ata pun menyuruh mereka berdua untuk segera molor, karena jam-jam malam bocil mah kudu molor. Namun terlihat kedua bocil itu seperti males molor karena sedang seru menonton film Sakarasep. Kemudian ketika si Timmy mengundulkan karung berisi permen Halloween, Timmy pun terlihat mendapatkan kaset VHS video. Lalu si Ate yang kebingungan pun bertanya mengenai siapa yang memasukkan kaset VHS itu ke karung permennya. Akan tetapi si Timmy pun tidak mengingat orang yang memberikan kaset tersebut. Hingga kemudian Timmy yang merasa penasaran dan mengajak si Ate untuk menyetel kaset itu. Namun si Ate pun tak mengizinkannya. Si Dungu malah ngerebut kaset itu dan akan menyetelnya. Si Timmy pun merkedawang ingin menontonnya dan juga si Tia pun penasaran mengenai kaset itu. Dirasa kedua bocil itu ringrang ingin menonton, si Ate pun akhirnya akan menyetelnya dan akan diperiksa terlebih dulu tentang isi kaset VHS itu. Si Ate pun menyuruh kedua bocil untuk menyingkir ke ruang sebelah karena ditakutkan jika kaset itu adalah kaset ngaduk semen gaya bebas full service. Dirasa kelamaan nunggu, dua bocil itu pun kembali dan ingin menontonnya. Melihat film itu, Timmy pun mengatakan jika film yang disetel hanyalah film horor biasa saja. Lalu mereka bertiga pun menontonnya. Terlihat Timmy pun sangat menikmati film yang memperlihatkan adegan seorang cewek bernama Casey. Ia sedang menunggu kereta datang di stasiun bawah tanah. Namun setelah pegal dan lama menunggu kereta datang, karena pengen kukumah, si Casey pun bergegas ke toilet. Dan ketika si Casey kembali dari toilet, terlihat ada sosok badut berwajah serem duduk di hadapannya. Dan juga si badut terus memperhatikan Casey. Dan terlihat mereka yang menonton pun ngagibrig merinding. Akan tetapi si Casey pun menganggap jika badut itu adalah badut yang lagi bete aja. Casey pun tidak terlalu menghiraukan si badut itu. Casey yang merasa terganggu pun marah, namun si badut malah semakin bertingkah. Si badut pun menjahili Casey dengan setangkai bunga berisi kecoa sambil tertawa. Jelas si Casey pun ngagibrig takut. Ketika Casey akan ngacir, rupanya si badut menyuntikkan bius pada si Casey hingga ia pun terlelap pingsan. Dan si badut pun akan menculiknya.
Beberapa waktu berlalu, si Casey pun sudah siuman dan berada di dalam lorong poek nan ngeri. Dan ternyata korban penculikan badut bukan Casey doang. Terlihat di sana ada juga 2 korban penculikan. Lalu si cewek berbaju merah mengatakan jika lorong tersebut adalah tempat si badut yang selalu menyembunyikan korban-korbannya. Scared. We can't fall apart anymore. Here to see who's gonna be. Jelas saja mereka pun kaget melihat si cewek pirang digusur seseorang masuk ke dalam lorong yang sangat poek. Dan juga terlihat ada sosok bayangan menakutkan yang terlihat. Kemudian Casey mengatakan pada cewek berbaju merah untuk segera ngacir dari tempat itu. Meskipun si cewek ngagibri ngeri, tapi si cewek akan melakukannya sebelum mereka ngacir dari situ. Mereka pun harus melepaskan rantai yang mengikatnya di lorong itu. Mereka berdua pun menyusuri rantai dan juga melihat ada banyak tengkorak di lorong itu. Hingga akhirnya si Casey melihat pipa dan rantai yang mengikatnya. Casey pun bergegas untuk melepaskan rantainya. Oh, si cewek itu pun diserang sosok burik menggunakan bedog kopet. Melihat itu, jelas si Casey pun teling sambil berusaha melepaskan rantai. Dan si cewek yang sudah ripuh akibat serangan si burik, akhirnya ia pun harus modar. Akan tetapi, serangan si burik malah membuat rantai Casey terputus. Alhasil Casey yang ketakutan pun bergegas ngacir teeling. Kemudian si Casey pun bertemu dengan seorang pria di lorong itu. Lalu Casey pun bergegas meminta bantuan. Tapi rupanya orang yang Casey temui adalah komplotan sosok yang menghuni lorong itu. Bukannya ditolong namun malah diikat dan terlihat seolah Casey akan disembahkan dalam upacara seperti sekte sesat. Dan Casey pun dikerumuni sosok pengikut sekte. Hingga kemudian datanglah seorang pimpinan iblis sekte sambil minum kopi. Lalu si iblis itu akan memulai sektenya dengan jagungnya dan akan mengaduk semen Casey secara paksa. Oh shit, melihat kilasan itu seolah si badut adalah keturunan sosok iblis burik. Hingga kemudian si Ate pun mematikan film mengerikan itu dan menyuruh Tia dan Timmy untuk bergegas molor. Dan juga film yang ditonton itu terlalu sangat brutal buat seorang bocil. Dan jam pun sudah larut malam, waktunya mereka untuk molor. Hingga mereka berdua pun menurut. Yeah, that was hysterical. Beberapa waktu berlalu ketika Tia nyisiran dan akan molor. Tapi Tia melihat pintu lemarinya yang melengeh terbuka sedikit. Lights out, kiddo. Ketika akan diperiksa tapi gak jadi karena si Ate datang ke kamar untuk mengucapkan selamat malam untuk molor. Tapi Tia yang merasa takut, ia pun bertanya kepada si Ate mengenai badut yang ia tonton apakah berada di dunia nyata. Namun si Ate menjawab jika itu hanyalah film dan fiktif belaka, ceritanya cuma waduk. Dan jika memang ada di dunia nyata mungkin Sherry akan menangkapnya. Tia yang mendengar ucapan si Ate pun ia merasa tenang dan akan bergegas molor. Hingga kemudian terlihat si Ate yang sedang sendirian dan menonton TV. Si Ate yang merasa bosan dengan tontonannya, ia pun kembali akan memutar kaset VHS itu seorang diri. Lalu scene berpindah kepada Timmy yang lagi molor, namun ternyata itu adalah Tia yang merasa takut karena terbayang wajah si badut. Tia pun meminta izin pada si Timmy untuk ikut molor bareng di kamarnya. Jika orang lain itu kesempatan emas. Kembali kepada Sarah yang sedang memutar kaset itu untuk menonton kembali.
Kemudian si Ate melihat film yang memperlihatkan seorang cewek yang sedang mengendarai mobil di jalanan yang sepi. Di tengah perjalanan, si cewek yang melihat bensinnya sudah sekarat, si cewek pun akan bergegas mengisi bensin dan mencari pom mini terlebih dahulu. Setibanya si cewek di pom mini, ia pun kebingungan. Lah, kok gak ada orang? Si cewek pun mencari petugas pom dan berniat menggedor pintu. Si cewek yang melihat petugas pom sedang ngamuk kepada si badut, yang ternyata si badut ketahuan bertingkah curat-coret WC menggunakan caduk. Ih, geleh. Di tengah situasi si badut yang lagi dicarekan, kemudian si badut melihat si cewek dengan tatapan yang bikin ngeri. Si badut melambaikan tangan pada si cewek sambil membawa keresek hidung. Melihat si badut, si cewek pun merasakan hal yang ngeri dari badut tersebut. Si petugas yang mengisi bensin pun kukulutus dengan tingkah si badut yang membuatnya sangat kesal melihat si badut yang mencoret-coret tembok WC menggunakan caduk. Dan berkata jika ia tak akan membersihkan caduk di tempat WC itu, meskipun dipecat sekalipun. Terlihat si petugas sangat emosi parah. Si cewek yang mendengar kukulutus si petugas pom mini pun merasa kasihan, namun mereka mendengar sesuatu. Oh, apaan tuh? Mereka pun mendengar suara ngejebret dari dalam ruangan. Merasa si badut kembali bertingkah lagi, si petugas pun akan bergegas untuk memeriksanya. Dirasa cukup lama menunggu dan waktu mepet hingga akhirnya si cewek pun pergi menyusul mencari si petugas karena si petugas lama tak kembali dan lagi si cewek belum membayar duit bensin juga. Anjir! Jelas si cewek pun lagi beri-gripuh leles tuur ketika si cewek melihat si petugas sedang dimutilasi oleh si badut kopet sampai rajet. Melihat kengerian itu, si cewek pun langsung ngacir tancap gas untuk pergi dari tempat itu. Terlihat si cewek pun syok setelah apa yang ia lihat dan meminta pertolongan pada Sheriff, namun ternyata oh, bagaikan jurus Hiraishi no Jutsu, tiba-tiba badut kopet berada di pinggir jalan dan meminta tumpangan. Padahal si cewek jelas meninggalkan si badut yang sedang sibuk. Jelas si cewek yang melihat badut kopet pun teeling ngebut. Si cewek yang hampir tabrakan pun membelokkan setir dan mabal. Untungnya si cewek pun baik-baik saja. Belum reda dari syoknya akan celaka, namun si cewek malah mendapat kembali teror dari sosok si kopet badut. Tuhnya, bagaikan menggunakan jurus Hiraishi no Jutsu, kopet badut tiba-tiba berada di sana. Si cewek yang dagdikduk pun seolah tak percaya. Lalu ia pun melihat ada mobil di pinggir jalan. Si cewek pun bergegas menghampiri mobil itu untuk meminta pertolongan. Tapi rupanya dia juga ternyata korban kegilaan si kopet badut. Sampai-sampai bengetnya pun rajet parah. Kali ini kopet badut menggunakan jurus ruang dimensi Obito. Ia pun berpindah tempat masuk ke dalam mobil si Ciweu. Ketika kopet badut beraksi, si Ciweu pun mengerem dadakan hingga kopet badut pun tidak gor oleng. Dan si Ciweu yang merasa ngagibrik pun ngacir ke arah hutan hingga membuatnya ngos-ngosan. Kemudian si cewek melihat ada sebuah gubuk. Si cewek yang berpikir sembunyi di sana aman, ia pun bergegas masuk ke dalam gubuk untuk bersembunyi dari teror gilanya si kopet badut.
Tapi badut bukan sembarang badut. Ia pun mengetahui persembunyian si Ciwew dan mendobraknya. Lalu dobrakan pintu pun berhenti. Si Ciwew yang merasa Kopet badut sudah pergi, ia pun merasa tenang dan memilih untuk segera molor di dalam gubuk. Beberapa waktu berlalu, si cewek yang sudah bangun dari tidurnya dan terlihat ia butuh paramek dan kehausan. Sekarang bukan jutsu yang badut gunakan, ia memilih untuk muncul layaknya juri bangkit dari kubur. Dengan brutal dan gelonya si Kopet badut, ia pun menyerang si Ciwew dan menggebernya terus. Dan ketika gantelan Kopetnya coplok, dirasa kesempatan si Ciwew pun langsung menyerang balik Kopet badut. Dan akhirnya si Ciwew pun berhasil mencocok si Kopet badut hingga membuatnya modar. Lalu si Ciwew pun bergegas pergi untuk segera mencari pertolongan. Untungnya si Ciwew pun hoki melihat ada mobil yang melintas. Ia pun meminta pertolongan untuk membawanya segera pergi jauh dari tempat itu. Kembali kepada Kopet badut yang terlihat ia masih hidup dan belum modar. Kuat rupanya. Oh shit. Dan ketika di perjalanan, lalu si Ciwew pun mendongengkan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Ia melihat si Kopet berkostum badut membunuh beberapa orang. Dan kini badut Kopet itu sedang mengincar dirinya. Mendengar dongeng kengerian si Ciwew, pria itu pun berkata janji akan mengantarkannya ke kantor serif. Lah eta si Cumi, tiba-tiba Kopet badut mendapat mobil dan bisa menyusul mereka yang sudah jauh. Lalu si Kopet menembak si pria hingga membuat mobil itu pun mabal dan menabrak pohon. Singkat waktu terlihat si Ciwew pun sudah siuman dan terbaring lemas berada di ruangan Kopet badut. Kemudian dia melihat ada banyaknya alat-alat Kopet. Si Ciwew pun jelas panik parah. Begitu gelo, rupanya si Ciwew tak sadar jika dirinya sudah dimutilasi Kopet hidup-hidup. Jelas saja hal itu membuat si Ciwew sangat kaget ketika ia melihat kondisi tubuhnya yang sudah rajet ripuh. Dirasa bikin timbul penyakit jantung, si Ate pun merinding untuk melanjutkan menontonnya. Dan anehnya, ketika si Ate mematikan TV, ia pun terlihat kesulitan untuk mematikannya. Hingga kemudian si Ate yang merasa ketakutan pun ia mendapat telepon dari seseorang Ciwew yang meminta pertolongan di pom mini. Ia pun mengatakan ada sosok badut Kopet yang sedang mengincar dirinya dan akan membunuhnya. Mendengar itu sontak Sarah pun menutup telepon. Lah kok sama ngab ceritanya seperti pada film. Kemudian TV itu kembali menyiarkan badut Kopet. Melihat hal itu, si Ate pun ngagibring ketika dirinya beserta ruangan berada di dalam TV, dan juga ia pun semakin ngeri melihat badut Kopet duduk di belakang melalui TV. Karena merasa takut, si Ate pun membanting rewindernya dan juga ia mendengar jeritan di kamar bocil. Ketika si Ate melihat badut dan menghilang anehnya,
efek film berubah seperti kita yang dibuat menonton kaset VHS yang disetel si Ate. Dan ketika si Ate memeriksa ke kamar, ia pun histeris melihat Tina dan Timmy modar dengan cara yang gelo. Dan di akhir film terlihat psikopat badut datang sama seperti yang si Ate lihat di dalam film. Dan berarti kitalah yang sekarang sedang menonton film itu. Dan seolah kita yang akan dijadikan teror oleh sosok badut psikopat berikutnya. Ah, peduli amat karena film pun sudah berakhir. Bagaimana gengs? Berawal dari si Timmy yang menemukan kaset VHS video pada karung permennya. Ketika diputar, kaset itu ternyata berisi 2 film dan menyaksikan kebrutalan psikopat badut gelo ketika bertemu dengan korban-korbannya. Terlebih teror dari psikopat ini sangatlah cepat berpindah tempat kemanapun ia mau menghabisi korbannya. Dan di akhir ketika si Ate menonton filmnya, tiba-tiba Kopet datang ke rumah dan efek layar pun berubah. Seperti ketika si Ate menyaksikan film si badut Kopet dari kaset VHS. Sungguh keren bukan pembuatan film ini meskipun terbilang cukup jadul. Kita dibuat menonton film di dalam film. Oke, cukup sampai di sini saja pembahasan film All Hallows Eve 2013. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.